Saya akan mulai langsung. Jadi hari ini insya Allah workshopnya tentang Digital Collage Workshop by Highland Story. Nah, Highland Story itu siapa sih? Apa sih? Nah, mungkin bagi sebagian orang belum tahu. Jadi saya akan sedikit berkenalan atau memaparkan tentang narasumber hari ini. Jadi namanya Kak Lera, beliau juga berdomisili di Hamburg sekarang. Beliau sekarang sebagai kreator dan ilustrator at Highland Story, dan beliau sempat berkuliah tahun 2011 sampai 2015 di Institut Teknologi Nasional Bandung jurusan Desain Komunikasi Visual, Grafik, dan Desainer. Sebelumnya beliau juga pernah bekerja ya di Indonesia. Masya Allah ini ada beberapa pengalaman kerjanya. Nah, untuk lebih lanjut saya panggil narasumber kita kali ini yaitu Kak Lera. Insya Allah, tabarakallah. Kak Lera, apa kabar? Iya, Sehat? alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah, insya Allah kita sama-sama ya bareng-bareng hari ini belajar bersama Kalera, mentor kita kali ini. Mangga, silakan karena hari ini waktu dan tempat saya persilakan kepada Kak Lera. Saya mute ya dari sekarang. Silakan Kak Lera, terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita semuanya udah berkumpul di workshop hari ini. Karena kita berdoa dulu ya bersama Robbi Shrohi Sabri wa Yassirli Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, halo semuanya, Assalamualaikum. Nama saya Lera, seorang ibu rumah tangga, ilustrator, dan graphic designer. Sebelumnya udah diceritakan oleh Konita ya, background saya. Dari pengalaman bekerja, entah itu dari creative planner bersama teman sebelumnya ini, wedding invitation tuh sebelumnya saya juga gabung sama teman saya di Indonesia. Jadi kerjanya tetap remote ya, klien tetap di Indonesia gitu. Nah, after dari sebuah pengalaman-pengalaman itu, akhirnya saya menciptakan brand Hello Story karena dengan kecintaan pada ilustrasi, detail, cerita di balik semua karya itu akan buat jadi produk gitu, suatu produk yang akan nantinya saya jual. Nah, di sini tapi saya menjelaskan tentang collage. Collage dari Canva. Canva ini saya mulai kenalnya tahun 2022 kalau nggak salah ya. 2022-2023. Di situ saya ikut komunitas Muslim di Jerman. Salah satunya ini Rumaisa. Saya dipercaya untuk megang bagian publikasi, yaitu buat poster, temanya Ramadan. Di sini tuh saya belum tahu banyak nih tentang Canva. Ya udah cuma bisa buat poster aja gitu ya. Padahal mah Canva itu, aduh, sangat berguna banget deh, apalagi untuk UMKM gitu ya. Apalagi untuk content creator juga gitu. Banyak banget content creator yang bisa diolah dengan menggunakan Canva ini gitu. Contohnya salah satunya ini yang kita nanti kerjain. Ini beberapa yang eh, aku buat beberapa bulan kemarin ya, mengulik karena sudah mulai banyak content creator atau influencer itu yang misalnya pakai Canva tapi desainnya dengan collage seperti ini. Jadi kalian punya banyak foto video misalnya lagi suka trip jalan-jalan, dengan menarik yaitu masukin layout beberapa foto dijadiin satu ke dalam background ini. Nah, ini namanya collage. Potongan-potongan ini namanya collage nanti yang kita pelajari. Nah, terus nggak hanya nggak hanya para content creator, tapi ternyata yang jualan-jualan produk itu juga bisa banget ngedesain itu di Canva gitu. Nah, nanti aku ada dua sesi nih. Sesi pertama freestyle. Aku kayak bawa temanya tentang Palestina kali ya, karena lebih general banyak fotonya lah di eh, elemen-elemen Canva. Nah, yang kedua nanti temanya tentang produk. Jadi kalian yang punya UMKM atau berniat untuk small business itu bisa banget buat layout template-nya itu di Canva. Gitu. Ini werbung sedikit ya. Ini beberapa karya-karya yang aku buat dijadiin ilustrasi yang aku buat jadiin produk sendiri. Nanti kalau kalian mau beli atau apa bisa lewat DM IG aku, dan ada websitenya juga tapi lagi on progress gitu singkatnya. Nggak usah perlu lama-lama ya. Lanjut aja kita sesi workshop. Kita balik. Kita ini udah kelihatan ya semuanya teman-teman ya. Sudah, Nanti, sudah, sudah ya, jelas. nanti kalau misalnya aku kurang jelas menjelasnya atau kecepatan, bilang aja ke kolom chat ya. Nanti
Konita bisa. Siap. Disclaimer dulu ya teman-teman, ini tuh aku tuh pakai Canva-nya yang prabayar atau premium. Jadi kalau Canva prabayar premium itu teman-teman tuh bisa banget akses semua template yang ada di Canva. Contohnya misalnya di sini Elementor ini tuh premium, jadi cuma bisa untuk orang-orang yang prabayar doang. Nah, kalian itu bisa banget patungan sama teman-teman atau sobi-sobi kalian nih. Misalnya, per bulan, kalau aku download lewat iPad, itu kalau nggak salah 11 atau 10 euro. Nah, itu bisa banget kalian share bareng teman-teman kalian yang dekat gitu, yang siapa yang mau join Canva. Jadi, lebih murah jatuhnya kalau per bulan patungan itu sama teman-teman ya. Nah, terus Canva ini, kita bisa mulai template-nya itu elemen premium, misalnya contoh yang kita pakai, kita ke home dulu. Terus misalnya aku buka yang ini dulu deh, yang tadi ya. Nah, kalau premium itu enaknya misalnya elemen. Elemen sih kan beberapa kan udah tahu Canva lah ya. Nah, dari Crown ini nih kita tuh bisa make. Kalau misalnya kita nggak gabung premium, kita nggak akan bisa download secara free gitu. Jadi dengan premium kita bisa download nanti hasilnya gratis. Dan kalau misalnya premium lagi, kalian itu bisa banget download hasilnya jadi lebih lebih apa ya, size-nya lebih oke gitu. Misalnya share terus download, misalnya kita mau coba ke download yang GIF gitu ya. Nah, biasanya kalau nggak premium itu kayak cuma sampai segini doang kualitasnya, kurang oke. Nah, kalau misalnya premium kita tuh bisa banget kualitasnya jadi lebih besar. Kita naikin, jadi download, udah beres. Nah, lanjut, terus kita back dulu ke Canva. Kita bisa lagi nih template. Di sini ada template banyak banget opsinya. Contoh misalnya bisnis ya. Dari kalian misalnya ingin bisnis, pengen punya bisnis card. Nah, kalian udah punya logo, udah punya ilustrasi, itu enaknya kita tinggal masukin dari Canva ini. Beberapa juga ada yang premium yang lebih bagus. Jadi ya kegunaannya premium itu sih. Desainnya mungkin yang udah ada tuh lebih oke gitu kan. Terus misalnya lagi kalau misalnya UMKM itu ada buat ini ya, contohnya eh, ke bisnis card udah, hmm, kalender, merchandise juga ada sih sebenarnya mock-up. Oh ini, marketing, ada marketingnya juga. Contoh misalnya ada bisa buat flyer juga di sini. Jadi sangat terbantu banget untuk kalian yang mau bisnis tapi butuh desainer, ya agak susah ya bayarnya. Kalau misalnya bisa sendiri, ya kenapa enggak gitu. Kita bisa belajar bareng di sini. Contohnya bisa buat poster, pilihannya. Ada banyak merchandise pun juga bisa, tinggal pilih aja di template ini. Nah, terus kalau project, icon project di sini biasanya hasil-hasil yang pernah kita buat sebelumnya. Nah, terus kalau ini AI ya, sekarang Canva udah ada AI-nya juga, kerjasama dengan AI-nya, cuma aku belum pernah cobain. Sekarang kita ke home dulu, kita sekarang sesinya yang pertama freestyle dulu ya. Saya mau jelasin itu konten Palestine. Jadi karena mau diunggah di Instagram, saya pilih, coba di sini kan ada yang Instagram, tapi di sini ada icon create. Nah, di sini banyak banget pilihan yang kalian mau. Yang tadi yang bio presentasi saya buatnya di sini. Bio perkenalan tadi saya presentasi di sini. Nah, karena saya sekarang mau workshop untuk di-share ke sosial media, jadi saya klik sosial media, pilih Instagram. Ada banyak banget, ada TikTok juga kalau nggak salah pilihannya. Nah, jadi saya pilih Instagram yang post 4:5 ya. Di sini 4:5. Nah, lanjut, kita langsung aja ke elemen, pilih. Nah, karena tema Palestine, aku mau tema backgroundnya itu mungkin eh, map
map Palestine ya, Palestine kita bisa ketik di sini backgroundnya mau apa di sini. Terus kita pilih lihat semuanya. Nah, ini ada grafis, elemen grafisnya ya. Kebanyakan kan crown gini. Nah, kalau crown ini memang premium, jadi enaknya bisa pakai semua template-nya kalau Surabaya. Lanjut kita foto. Aku butuh map nih, map Palestine. Ini bukan ya? Ini kayak kurang. Mungkin ini kita resize sendiri. Terus di sini karena terlalu kontras warnanya, bisa banget kita transparansi. Kita turunin opacity-nya, kita turunin dikit. Tapi tetap ada tulisan Palestina ya. Ini menunjukin poin utama Palestina ini. Nah, kita tutup ini sementara, lalu kita buka ke uploads. Di sini teman-teman bisa banget naruh gambar atau foto-foto yang berkaitan dengan Palestina misalnya, atau produk kalian gitu, atau temanya apapun itu. Jadi aku kan ngeliat temanya Palestina, aku udah ngumpulin beberapa foto sebelumnya. Ini yang Palestina. Nah, ini karya-karya aku sih sebenarnya, dan beberapa foto temanya yang Palestina. Lanjut, kita upload semuanya di sini. Terus kita mau pakai gambar yang mana dulu nih? Misalnya yang ini dulu ya teman-teman ya. Ini ilustrasi saya sempat gambar. Kita mau ngilangin backgroundnya ini. Nah ini kita buat collage namanya ya. Kita dengan cara klik background remover, ini crown, jadi cuma bisa untuk premium. Bayar. Ini saya klik, langsung backgroundnya hilang. Kemudian dulu. Nah, di sini kan kualitas kurang oke ya pencahayaannya. Jadi kita main di sini. Foto ini bisa diedit. Klik di sini ada icon edit. Kita klik, pilih yang adjust nih. Pilih adjust. Nah, ini aku biasanya mainnya di area sini aja sih. Kita atur ya pencahayaannya, brightness-nya, kontrasnya, highlight-nya, shading, white. Ini aku paling suka feature yang separation. Jadi lebih bold lagi warnanya. Oke, tutup. Udah, taruh di sini. Kita ini rotate, ini ada icon kecil di sini, ini rotate. Kita agak rotatein dikit. Aku lupa. Maaf teman-teman. Kita biasanya kalau pemula karena untuk pemula itu harusnya pakai grid. Aku lupa karena udah jarang pakai grid sebenarnya. Tapi kalau untuk teman-teman pemula bisa banget kita klik file, cari grid, file, setting, add guides-nya. Nah, add guides ini tuh untuk kalian lebih rapih nanti layoutnya. Di sini ada 12 kolom, kita klik 3 kolom jadi 3 kolom, 3 kali 3 jadi kayak gini. Ini lebih rapi lagi, mau posisinya di mana nanti semua objeknya. Nah, setting dulu bentar, buat lagi. Kalau kita pilih 3 kali 3 tampilnya seperti ini. Tapi kalau mau custom juga bisa. Kalau mau custom, misalnya mau simple aja nih, kolomnya 2, kita klik 2. Kalau kita ketik 2 juga misalnya. Terus gapnya ini nggak usah deh. Aku suka yang simple aja. Nah, add guys jadinya kayak gini. Jadi cuma seret 2. Jadi ada 4 ya. 4 bagian garis ini. Nah, karena untuk teman-teman yang baru pemula, aku settingnya lebih ke add guides-nya yang 3 kali 3 dulu. Oke. Kita taruh dulu ini. Rapihin. Ini.
dikit. Kemudian lanjut ke upload lagi. Hmm, ada beberapa. Nah, ini udah diupload sama kayak begini. Ini tuh gambar bunga poppy lagi. Terus kita mau ilangin background, teman-teman. Branding. Nah, ini kan gak rapi ya, teman-teman ya. Di sini kita lihat. Kita bisa rapiin banget nih. Kita mau ilangin ini sama mau ilangin ini. Kita cuma butuh rumput sama bunganya aja. Kita klik lagi, bigger remover ini. Klik, dan pilih yang negatif. Nah, volumenya ini kan kecil volumenya, ini susah. Kalau mau dibesarin bisa banget. Size-nya kita besarin. Nah, jadi lebih enak hapusnya. Jadi bisa dihapus lagi beberapa yang kita nggak suka. Oke. Oke. Ya? Ada pertanyaan dari Mbak Muti, apakah boleh pakai objek yang free dulu, kata Iya. bisa ikut Iya, praktekin boleh. bareng. Boleh. Pakai gambar sendiri dari kamera kalian juga oke. Dengan cara upload tadi ya. Saat. Mungkin kalau yang B ini termasuk BG remover ya. Iya, ini BG Remover ini memang agak ini ya tricky karena memang harus premium. Gitu. Berarti Hmm. ini harus pakai yang premium ya, yang bayar-bayar Iya, itu ya. yang berbayar itu. Itu kita kecilin lagi sesuai kita taruhnya di sini. Objeknya konsepnya lebih oke lagi. Nah, kan. Tapi karena saya pengen bunganya posisinya di atas, bunga yang ini pengennya di atas, ini bisa di flip. Kalian bisa flip ke atas. Ini ada icon flip, pilih yang vertikal. Jadi ada horizontal, kalau contohnya nih, kalau horizontal kayak gini. Nah, tapi ini kan kurang ya, karena dia bagian kanannya flat sebelah sini. Jadi kita flip aja dulu horizontal ke sini. Lalu kalau mau ke vertikal langsung ke sini. Nah, jadi lebih ke atas karena kan bunganya itu ya ke atas. Jadi bagian area bunga rumput juga ke atas gitu. Lebih cocok pasnya komposisinya seperti itu. Kita riset lagi sesuai kebutuhan gimana. Ini anaknya kalau pakai grid bisa. Nah, segini ya lurusnya sesuai dengan grid. Nah, lanjut ke saya mau ke ini dulu deh. Area aslinya lagi Kak, masukin gambar lagi. Di sini ada area saya yang Axel, kita refer lagi background refer, background refer ini bermanfaat banget, memang membantu banget dibanding dulu saya pakai software Adobe ya, zaman saya kuliah itu lama banget. Dengan ada Canva ini semuanya udah canggih, cepet. Nah, saya nggak mau ada ini nih. Nah, di sini tuh bisa langsung di crop ini ya, dengan pilih icon di sini crop. Nah, langsung aja kita tarik di sini atau tarik di sini misalnya. Mau dihapus. Nah, kalau di Photoshop nggak bisa kayak gini. Makanya cuma di Canva sih. Canva itu udah benar sangat praktis untuk ibu-ibu. Itu saya ibu-ibu tuh sangat praktis. Lanjut, saya mau taruh dia gambarnya lebih besar kali ya, lebih point of view-nya ini. Gitu. Lanjut, aku resizing besarin di sini, dikit ke sini. Terus aku mau agak miringin. Karena yang ini miring, aku juga mau miringin ini. Nah, rotate mana yang ya, kita rotasi ini miring ke sini misalnya. Sedikit aja ini. Ya, geser dikit. Dan ini kan ketimpah nih si rumput ini kurang oke. Kita klik, terus kita pilih position di sini. Nah,
Sebenarnya sih bisa langsung ke forward ya. Kalau forward jadi ke atas langsung. Cuma teman-teman aku undo dulu ya. Cuma teman-teman juga bisa belajar layer. Kayak di Photoshop juga ada layers. Nah, ini ada layer. Nah, di sini kalian bisa langsung tarik aja. Jadi nggak hanya bisa kayak gini forward, tapi kalian bisa main layers. Jadi tarik, ditekan mouse-nya ke atas. Diklik. Nah, mereka langsung rumputnya langsung ke atas, pindah ke atas. Oke, ini aku kecil. After dari sini, lanjut yang burung. Ini karya aku juga yang burung, Palestine. Kita BG, background univer lagi. Nah, di sini kita resize lagi, kecilin lagi. Aku nggak mau terlalu besar karena mau nonjolin. Jadi kalau layout itu kita harus tahu mana yang mau ditonjolin nih. Jadi nggak semuanya besar. Nah, kalau ini aku tonjolnya ke masjid Al-Aqsa. Nah, ini posisikan. Aku nggak mau kalau misalnya ini limpah sketchbook. Jadi sketchbooknya kayaknya di posisi lagi. Kita tarik ke atas layarnya. Nah, jadi kita limpah posisi sketchbook ini limpah si burung, gambar burung ini. Itu kita kecilin karena ubah masuknya ke limpah. Ini lebih perfect sih. Hmm. Ya, pas dengan grid yang di atas. Ya, jadi enak gimana bisa posisinya sama grid yang di atas ini. Sekarang karena aku udah jelasin pakai foto-foto aku, kita bisa banget nih ke elements. Kalian lihat ada icon elements di sini. Di sini ada foto, ada grafik. Nah, aku kayak mau ngambil foto. Namanya misalnya bendera Palestina ya. Terus ada banyak banget untuk contohnya. Mungkin aku dapat pilih yang ini karena sesuai dengan ada rumputnya. Jadi aku mau ada pohonnya. Nah, dari elemen ini juga kita bisa di background univer lagi. Klik dan jadi. Posisinya aku nggak mau di sini karena ini ada tulisan Palestina yang aku pengen tunjukin. Jadi ini kita flip ke horizontal. Posisinya di sini. Kita rapihin ke ini. Nah, ini udah lumayan mau verti, tapi ini tinggal rapi-rapin aja ya. Aku rotate-rotate dikit. Terus ini kan ketimpa, tadi kan kita nggak teliti. Jadi kita fokus rumputnya, posisinya di atas lagi, misalnya ke ini kita naik ke atas. Nah, udah. Jadi kita tinggal masukin font-font atau quotes atau tulisan yang mau kita pakai. Nah, di sini kita tutup dulu. Ada icon text. Di sini aku mau coba font. Ada banyak font. Di sini untuk judul biasanya. Kalau yang add subheading ini lebih ke sub judul. Kalau yang ini tulisan teks untuk tulisan yang kecil-kecil ya. Nah, ternyata di bawah ini ada banyak banget macam font-fontnya. Nah, ini aku juga baru ngulik ya. Waktu pas aku buat poster kajian muslimah itu aku jarang banget pakai font-font yang di sini. Ternyata banyak yang cocok gitu, banyak yang keren. Nah, karena aku mau milih tulisan sambung atau kaligrafi, mungkin aku pilih yang ini ya. Di sini aku tutup dulu. Hmm.
ini kan ungroup ya. Ini kan sebenarnya satu kesatuan ya, satu kesatuan font. Sebenarnya di sini ada dua font layer. Nah, untuk mau dua font layer ini kita bisa hapus dengan cara ungroup dulu. Nah, di sini ada tulisan ungroup. Icon ungroup, kita ungrouping. Nah, yang tulisan word ini aku pengen hapusin aja. Karena kita cuma butuh satu ini. Nah, untuk mau nulis kita blok aja, klik dua kali langsung ke blok gini semuanya. Kemudian kita tulis, atur dulu aja fontnya, biar nggak kegedean. Kita misalnya fontnya itu jadi kecil ya, segini lah ya. Namanya juga tujuh. Oke, segini. Kita tulis apa? Misalnya, happy, peaceful. Kepanjangan, jadi kita bisa enter, kemudian enter lagi. Susun. Ini rapiin dulu dari sini resize dulu, kemudian di sini, kemudian kita lanjut tarik ke sini. Nah, kita atur size-nya mau seberapa. Bikin aku mau di atas grid-nya. Di atas grid itu kayak ini kan grid-nya yang tadi kita buat. Grid yang kita buat. Nah, aku mau sesuai dengan grid-nya biar rapih. Nah, terus ini bisa banget kita ubah warnanya. Kita pilih warna ya. Nah, kurung bisa seperti kita. Nah, kita klik icon. Di sini ada icon warna. Misalnya aku mau warna hitam, tapi nggak mau terlalu hitam. Lebih ke abu-abu hitam ya. Jadi nggak terlalu hitam banget gitu. Nah, lebih ke segini. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya nih, perhatiin di sini kan ada area kosong. Itu nggak apa-apa banget kalau kita mendesain tapi ada area kosong itu nggak apa-apa banget. Karena apa ya? Jangan takut ada ruang kosong karena lebih lebih elegan dan mudah dibaca untuk para audiens gitu. Jadi kalau kita desain terlalu penuh itu juga sesak juga ya dilihatnya untuk audiens gitu. Nah, kalau di sini ada yang kosong, aku mau buat lagi font. Nah, kita di sini buka lagi font. Di sini aku nggak mau pakai feature ini lagi. Kita feature ini. Nah, masuk judulnya. Misalnya, kita ketik dulu aja ya, baru milih font. Kita ketik dulu. Misalnya, misalnya. Pilih, tarik ke sini biar kelihatan. Pilih dulu sebentar. Nah, jadi kalau misalnya font itu ada serif sama sans serif. Kalau sans serif itu misalnya, entah saya lihat dulu. Tutup dulu ini. Ini kalau ini nama fontnya lebih ke sans serif. Sans serif itu lebih tegas. Biasanya dipakai untuk subjudul. Dan biasanya untuk marketing juga itu lebih oke. Nah, saya buat dulu aja ya. Misalnya begini. Di blok dulu bentar. Kita pilih fontnya di sini, ya. Nah, di sini ada banyak banget font yang ada. Terutama yang premium pun juga ada. Yang bagus-bagus sih malah kebanyakan premium gitu. Ini premium. Nah, kalau aku mau jelasin font yang ini. Ini namanya font sans serif. Biasanya dipakai untuk iklan atau judul. Ini orang lebih kebaca banget gitu ya. Dan lebih simple, sederhana. Dan mudah ditangkap di mata juga gitu kalau misalnya kita mau kasih judul dengan font seperti ini. Nah, kalau sans serif
itu ini. Sans serif ini biasanya tuh kalau untuk dunia desainer biasanya jarang banget dipakai untuk judul gitu. Lebih ke teks atau enggak subjudul. Kita sekarang pakai yang sans serif nih. Sans serif kita pilih fontnya ya. Sebelumnya udah milih fontnya, udah banyak. Hmm, Misalnya aku mau ini fontnya. Nah, ini lebih cocok. Zoom dulu. Hmm, Size-nya tinggal diatur aja. Yang agak sedikit ya. Kecepatan ya ini jelasinnya. Git masih aman, masih Masih aman. bed ya. Ya Kalau Allah. gimana kalau teman-teman yang lainnya sudah bisa mengikuti, silahkan bisa komentar di grup chat ya kalau ada pertanyaan Ya, sambil mengikuti. nanti ada siaran ulang lagi kalau mau contoh-contoh. Bisa lihat lagi siaran ulang. Nah, ini bisa banget diatur pakai keyboard kalian di posisi misalnya. Kalau aku justru suka pakai keyboard ya, lebih enak. Kalau pakai keyboard kita ke atas. Samain dengan grid di sini. Udah. Ini sebenarnya udah jadi sih. Ini tinggal kita rapi-rapiin aja sebenarnya. Nah, kalau mau enak lagi, karena aku terbiasa udah kadang ngerjain nggak pakai grid, jadi aku mau hapus gridnya dulu ya. Kita lihat kayak gimana kurang apa. Ini satu begini. File, ini dan setting, ini kita hilangin. Nah, di sini kita lihat nih kurang apa. Tadi kan kalau pakai grid agak agak terlalu riuh gitu ya. Di sini aku mau geser ke sini dikit. Terus ini agak besarin lagi tulisannya. Sini dikit. Enggak jadi deh. Ada pertanyaan lagi Kak Lera? Hmm. Katanya frontnya bisa dijadiin arch kah? Tadi jadi apa? Arch, RC atau apa nih arch, arch? Ah, Apa? Yang di ah, melengkung gitu katanya, melengkung. oh bisa banget. Ini misalnya ya. Aku juga lupa nih. Nanti ini geser nih. Agak susah. Nah, misalnya geser live ini kita pilih efek yang benar kan? Efek. Terus, nah di sini kalian scroll kan tampilnya gini. Scroll aja ke bawah. Ada banyak banget. Ada yang seperti ini seperti ini. Kalian bisa explore ya. Misalnya tadi mau di kursiin, kita scroll lagi ke bawah, ternyata ada bisa ke kurve yang ke atas, tarik lagi ke bawah bisa. Nah, sesuai kebutuhan yang kita gimana sukanya. Nah, terus bisa juga ternyata ini dianimasiin. Di sini ada anime, icon anime. Ini pilih ada banyak banget. Misalnya pilih typewriter seperti ini. Nah, ini kalau misalnya biasanya dijadiin konten creatornya video ya, Taris gitu ya. Ada pilihannya yang dulu juga. Misalnya aku klik yang mana ya yang ini kali ya. Nah, jadinya gitu tampilannya. Terus misalnya yang font yang ini aku juga ini juga bisa. Hmm, ini lebih ke ketik coba.
speednya itu bisa dilambatin, bisa di speednya dicepetin gitu. Nah, bisa juga animasi ke objek. Aku coba mau masukin, upload lagi, mau masukin ini, foto ini. Foto ini aku backgroundnya remove lagi, aku hilangin. Hmm, Oke, ini aku ngetik biar enak. Di crop, fokus kecil jadinya, size-nya. Ya, dan kita taruh di sini misalnya ya. Aku zoom dulu. Nah, ini tuh bisa banget juga dianimasiin. Ilustrasi aku kebanyakan di animasinya di Canva atau enggak ada Fresco. Ada Fresco. Fresco ya kalau nggak salah. Nah, ini tapi di Canva pun udah bisa dianimasiin. Mau ada pilihannya. Misalnya kita mau rotate. Jadi si bunganya jadi ikutan ngelingkar tuh, supaya kita present dulu. Ini posisinya kita benerin dulu di sini. Itu gini. Lagi ada pilihannya ada banyak. Nah, ini yang stiker. Nah, ini yang ada juga yang wiggle-wiggle. Nah, di sini tuh bisa kita lihat hasil gambar hasil ini ya, review. Hmm. Jadi kayak gini nanti si bunganya tetap muter-muter. Oke. Ada pertanyaan nggak teman-teman di sini? Silakan yang ingin bertanya. Ya, teman-teman. Mumpung masih sesi satu, ntar sesi kedua baru yang produk. Atau Ya, ada yang mau nge-share hasilnya, ada yang sudah punya. Silakan bisa di-share ya, ntar di kolom chat juga bisa. Nah, ini segambar yang Kalera bikin juga ya dari hasil apa namanya? Gambar itu ya. iya. Painting. Ini kalau misalnya karya mungkin ini bisa dijadiin postcard. Kalau Hmm, karya ini nanti bisa dijadiin postcard, terus ya dijual-jual juga bisa sebenarnya. Itu dari hasil kolase-kolase. Kalau ada pertanyaan lagi, kalau nggak ada pertanyaan lagi bisa lanjut ke sesi produk mungkin atau gimana, Pemita? kayaknya di kolom chat belum ada pertanyaan lagi ya. Mm-mm. Semoga tidak tertidur ya karena sudah mulai sore. Semoga Iya. masih siap ya, masih semangat teman-teman. Silakan yang masih semangat boleh ya Kak lanjut. Mantap, Pak Lanjut, Puspita. mantap. Iya. Oke. Silakan beri apa nama istilahnya ya? Reaction. Um, Mantap. Siap, siap. Boleh Mas silakan lanjut ke Karti ya. iya. Mas Karti Gema, lanjut kita langsung ke Canva, klik Canva ini. Hmm, kita pilih lagi create, mau temanya tentang iklan nih, kan banyak banget ya. Mbak-mbak di sini tuh pada suka bisnis gitu kan, bisnis makanan, UMKM gitu. Nah, bisa banget buat wearable-nya di Canva. Misalnya mau di-share di IG, aku jelasin yang di IG lagi ya, untuk diposting. Jadi pilihannya Instagram, posting 4:5 misalnya. Nah, ini untuk produk produk. Kita pilih elements dulu pilihannya. Ini temanya tema dimsum teman saya ya. Produk dimsumnya teman saya. Jadi aku mau upload files dulu. Teman saya kebetulan ikutan juga ini. Ikutan. Oh, ikutan ini seminarnya juga. Ya, Boleh license temennya Kak Lera yang punya dimsum ini atau iya, teman dia yang punya dimsum ini. Masya Allah, ya. Ini beberapa fotonya dari dia, ada yang foto dari aku juga.
Aku upload dulu logonya sama foto-fotonya. Upload di sini masuk. Kemudian kita pilih elemen lagi. Nah, aku mau temanya kan open pre-order nih. Kan teman-teman suka banget di sini open pre-order kalau mau jualan. Nah, jadi aku mau tema poster ini open pre-order. Temanya itu ada kalendernya gitu kan. Kalau open pre-order kan sesuai dengan tanggal kan ya. Jadi ada kalendernya. Di mejanya itu ada kalender. Nah, aku mau mejanya misalnya kayu gitu ya. With background nih. Nah, kita pilih si A. Dan misalnya kayunya mau ada banyak sih, ada yang kayak gini. Yang bagus-bagus juga premium ini. Aku coba yang nggak premium ya. Hmm, ini ya, misalnya contoh. Nah, ini sebagai mejanya misalnya. Terus kita rotate dulu aja. Kita kembali resize lagi seperti biasa. Kan lupa lagi gridnya. Kebiasaan. Nah, kita buat grid dulu ya sebentar. File, setting, upgrades. 3 kali 3 lagi aja. Terus lanjut kita pilih elemen dulu aja deh. Kalender. Elemen lagi kita ketik kalender ya. Kalender. Hmm, klik kalender. Di sini lagi ada grafik, foto, ada video juga, ada audionya ya. Ini kita mau posting aja jadi foto atau grafik deh. Ini ya. Nah, di sini aku mau ngambil foto aja, tema kalendernya kita cari dulu. Di sini nanti kita pakai background remover juga. Jadi pilih kalender yang layarnya bersih gitu belakang. Kayak gini misal. Atau seperti ini. Kita pilih yang ini dulu aja deh. Nah, untuk ngilangin backgroundnya lagi ya seperti biasa pakai background remover ini. Kita tutup dulu ini ya. Nah, kita tarik resize. Di sini kita bisa sesuai semuanya. Aku pengen banget kalau sheet angka 11 ini ada di atas grid ini. Jadi segini, ini reses lagi. Sesuai kaliannya resesnya nanti kalau misalnya buat-buat sendiri. Agak besar ini nanti. Nah, lumayan sih ini. Oke. 11-nya udah ke atas grid. Ke atas yang lagi. Nah, pas di grid ini ya. 11-nya. Cut, kita udah upload tadi ya beberapa gambar dan foto. Aku mau nerangin yang logo dulu ya. Ini logo teman saya kan kebetulan kotak. Nah, di sini kita mau buat bulat. Kayak gimana sih caranya buat bulat logonya? Kita pilih elemen lagi. Bisa klik misalnya frame circle. Ini ada udah. Atau nggak circle frame. Nah, di sini jadi bisa buat bulat. Kalau kita klik di sini, kita tarik, tarik ke sini, dan tarik ke sini, size. Nah, tutup dulu bentar. Ini kan nggak langsung nih ya, nggak langsung logonya berubah jadi size. Jadi lanjut aja kita pilih position on layernya kita taruh ke bawah dulu, dan diklik nah, yang position. Berarti nggak bisa. Coba kalau frame size-nya ke atas sini, terus diklik 2 kali biasanya. Eh, iya, susah ya. Karena nggak pakai mouse, ini agak tricky sekali.
Kalau teman-teman di laptopnya ada mouse, enak, eh, komputer ada mouse, lebih enak ngebantu gitu. Kalau saya pakai trackpad, dia agak susah. Lalu kita posisinya atau sendiri. Kenapa lama-lama? Hmm. Oh gitu. Jadi posisinya kita tarik. Caranya ternyata teman-teman ditarik. Coba kita undo lagi biar teman-teman ngerti ya. Undo. Posisi layer ini. Nah, layernya si logonya di atas. Price frame-nya ini di bawah. Nah, jadi kita tarik ke sini baru dia berubah. Begitu. Jadi logonya nggak kotak lagi, lebih ke lingkaran. Itu teman-teman. Dari size, aku mau taruh di pojokan kanan atas. Lanjut, kita ke media, upload. Dan tadi kita pilih misalnya frozen food ini ya. Nah, frozen food ini kalau bisa, kalau kalian punya brand produk yang udah ada foto, itu kalau misalnya foto gitu, foto produk, itu tuh kalau bisa clean backgroundnya. Kayak misalnya ini kan clean, putih, terus ini aku juga clean, jadi nanti pas di remove-nya gampang. Ini juga agak clean kan. Nah, nanti kalau foto produk kalau bisa clean dan pencahayaannya tuh bagusnya tuh kalau di Jerman lagi summer itu aku biasanya foto-foto produk itu jam setengah 4 sampai jam 5 itu oke. Tapi kalau udah jam-jam pagi juga oke sih. Cuma kalau jam-jam 1, 2 tuh panas banget dan cahayanya tuh kontras banget, kurang oke. Nah, jadi kalau foto produk enaknya jam-jam setengah 4, setengah 5 kalau summer ya. Di sini aku frozen foodnya aku chilling, resizing, lanjut, kita rotek lagi, ini kita close dulu. Nah, ya, karena ini ada bagian yang potong, jadi aku mau masukin ke dalam sini. Ah, so, ini belum di remover. Kita remover dulu ya. Maaf ya teman-teman ya. Sudah jam-jam agak ngantuk gitu ya. Jadi lupaan ya. Nah, di sini kita bisa rotate lagi. Potong. Potongan ini aku kurang suka. Jadi aku mau masukin ke dalam sini. Terus kita rotate lagi. Nah, terus kita masukin lagi ke sini. Karena area situ kepotong. Nah, undang ini kali ya. Yang lebih besar. Nah, di sini area sini kepotong nggak apa-apa deh. Nah, area area di sini juga ada yang kepotong nih, kurang cocok. Jadi kita tutupin dengan produk. Misalnya ada produk yang ini, foto produk yang ini. Nah, di desain ini kita juga main komposisi desain, mana posisi yang harus kecil, mana posisi objek yang harus besar gitu. Jadi kita tahu point of view-nya mana yang kalian mau tunjukin. Misalnya makanan ini nih yang aku, makanan produk ini yang mau aku besarin. Jadi kita bisa tutup potongan yang jelek itu. Sini. Tapi aku mau nunjukin angka 12 kalender ini. Jadi aku mau geser dikit ke sini. Kecilin dikit. Ya.
Pas. Lanjut masukin lagi foto yang kalian punya, misalnya produknya ini. Kita tutup, hilangin lagi backgroundnya. Ini simpel banget sih untuk ibu-ibu yang jualan. Karena kalau di Photoshop dulu, aduh ribet sekali. Nah, karena ini aku mau hilangin zozonya, jadi kita klik background remover lagi, lanjut ke pilih yang negatif, penghapusnya, gesernya, volumenya aku gedein. Nah, ya, kayak exit, kita zoom out dulu, lanjut tarik ke sini, taruh di sini, posisinya di Eke aja ya, posisinya di Eke, tapi aku mau sumpitnya, nah, sorry. Nah, nah, aku mau sumpitnya tuh sesuai dengan grid. Nah, sesuai dengan grid garis grid ini. Nah, tapi cium dikit lagi ini, mungkin dia praktek dikit. Udah, kita coba-coba aja yang cocok. Nah, sesuai grid. Nah, desain tuh harus sabar banget. Yang mana, yang komposisinya, posisinya. Oke, di sini kan gambarnya nggak terlalu terang ya teman-teman. Gambar Gaussian ini. Kita bisa edit lagi fotonya, pilihannya aja lagi. Tambahin lagi brightness-nya, kontrasnya, scroll, ada highlight, shadow-nya. Ini agak black, jadi terangin dikit, aku turunin dikit, dan saturation-nya. Nah, jadi lebih seimbang warnanya, saturasinya tetap dikit deh. Oke, lanjut. Ini udah verti. Nah, sekarang kita butuh font untuk ngejelasin apa verbum yang mau kita buat itu open pre-order ya. Kita pilih teks, lanjut kita pilih font yang sans serif lagi karena biasa sans serif dipakai banget untuk iklan. Lebih modern, simple, terus enak juga yang dilihat ya sans serif itu. Nah ini aku mau pakai yang ini, misalnya kita klik di sini juga ini masih grup ini. Ini masih satu kesatuan. Tapi coba kita ungroup dulu ya. Dan ke sini dan kita klik ini, kita blok baru kita ganti. Kita ketik open order, open, dan yang bawah ini kita klik lagi, kita ganti order. Nah, ini kan kita ketimpah, kita atur aja posisinya yang di mana. Oke, ini udah ke curve sendiri nih, jadi lebih enak. Nah, aku waktu pas ngerjain tanpa pertama kali nggak tahu kalau ada font-font macam-macam seperti ini yang udah langsung ke curve. Jadi ini menghemat waktu juga pakai efek-efek curve yang udah ada. Nah, terus karena ini kebesaran aku kecilin dikit ordernya. Di sini kan eh, tadinya udah ke ungroup. Aku pengen ke grupin lagi nih biar enak nge-resize-nya ya. Biar rapi dikit. Keyboard. Aku kecilin dikit. Ordernya juga. Nah, pas. Di sini kan tadi udah ke ungroup. Kita mau balikin lagi jadi grup. Kalian klik open ini.
select open ini, select open, kemudian kalian klik shift yang ada di keyboard, kemudian klik ordernya. Jadi ada dua select ya, dua select font. Nah, langsung pilih ada icon di atas ini, pilih grup. Kalian klik grup, kemudian vertif, dia jadi satu kesatuan. Jadi nggak susah satu-satu di resize. Nah, kalau ini kalau udah jadi satu kesatuan di grup, itu jadi gampang mau resize, mau kanan kiri, diperhatiin juga gitu, lebih enak. Nah, mau ke rotate juga gampang kalau udah jadi satu kesatuan. Nah, sini aku posisikan di sini, fontnya open order, aku taruh di tulisan sini. Nah, tapi ada kesalahan nih. Masa warnanya warna pink? Ternyata kita bisa ungroup dulu. Kalau misalnya, aduh, ternyata salah. Aku ungroup dulu deh, aku mau edit fontnya masa warna pink gitu. Kita ungroup dulu, pilih yang ini dulu, select yang open, kemudian vertex, kemudian pilih yang text ini. Pilih yang putih sih, aku suka yang putih. Terus yang order juga aku mau yang putih. Kemudian mau yang background yang gak mau pink, itu ternyata ngeditnya di effects. Effects, nah di sini outline-nya. Ternyata outline itu warna pink kan ya. Aku mau ini ganti jangan pink. Aku mau warnanya tuh yang kayak merah si logo ini nih. Nah, kita bisa pick a color. Di sini ada pipet, icon pipet. Kita klik di sini warnanya kemudian jadi. Dan yang si order juga kita klik color. Icon pipetnya kita langsung arahin ke sini menjadi. Nah, udah jadi tulisan ordernya. Nah, lupa. Kita harus grupin kembali. Kita select open, klik atau ketik shift di keyboard kalian, kemudian langsung select order, kemudian lepas shift-nya, lalu pilih grup, icon grup. Baru jadi satu kesatuan lagi. Nah, enak nih kalau udah di grup kita bisa langsung mau rotate, mau bisa lagi, bisa ring kecilin itu gampang. Kita posisikan di sini kali ya, di sini. Nah, lanjut kita kurang ada tulisan. Biasanya kan kalau eh, produk itu ada tagline kan ya. Misalnya ada break, ada KitKat gitu. Nah, di sini tagline-nya temanku itu aneka jajanan dumpling. Kita cari ya font font yang tulisan lagi gitu karena kalender kan. Biasanya aku kalau nulis di kalender itu tulisannya jelek ya, buru-buru. Jadi aku mau tulisannya ini lagi, font yang sambung lagi ini. Nah, ini seperti biasa kan sudah ke grup sama mereka. Kita ungroup, yang wordnya kita hapusin, kita pilih dijadiin ini aku tulisnya di atas kalender. Iriskan desain sesuai dengan ini kalau aku berantakin dikit opsi terus tutup dulu ini terus aku ini kayak gimana di sini kecil dikit aku dikit nah kita bukan rapikan dengan keyboard kalian geser-geser dengan keyboard ke kanan kiri itu bisa juga
after dari open order dan tagline ini, kita bisa buat tulisan readingnya kapan ya, open ordernya readingnya kapan. Kita masukin elemen lagi, kita pilih menu. Ini jadi orang bisa lihat harusnya tanggal readingnya kapan. Jadi kita masukin tempelan menu gitu ya. Yellow menu misalnya. Ada banyak pilihan. Dari mulai grafis, kita foto juga ada. Nah, kalian bisa pilih sesuai kesukaan kalian ya. Yang pas yang mana. Nah, aku suka yang ini. Kita bisa hilangin backgroundnya. Kita resize dulu. Upsi, salah. Kita undo. Bisa. Kita taruh di sini. Pokoknya desain aja dulu. Sisanya nanti kalau kurang apa bisa dirapihin di akhir gitu. Nah, karena ini terlalu terang memonya, kita edit lagi kan fotonya di pictures, kita turunin brightness-nya, kontrasnya, highlight-nya. Hmm, sip, sip. Jadi nggak apa-apa banget nanti di sini bagian area sini kosong. Di sini aku zoom in untuk buat reading tanggalnya berapa. Kita pilih teks lagi. Nah, ini kan sudah ada sudah sih ada 3 font ya. Sudah ada 3 font. Font dari logo satu, font dari open order satu, font dari Aneka Jajan Nangkin satu. Total itu udah ada 3 lah. Kalau bisa satu poster itu atau satu flyer cukup eh, 2 atau 3 font aja, karena ini udah kehitungnya 3 sama logo. Jadi aku mau pakai font di sini dengan samain dengan font yang open order ini, gitu. Jadi kita pilih teks, pilih yang judul ini aja. Misalnya hari ini, ini tulis di dulu. Terus kita pilih font, di sini pilih fontnya. Nah, font yang ini tuh kalau nggak salah si ini fontnya. Jadi kita ubah font ready ini ke sini. Hmm. Kita kecilin dulu, atur posisinya. Aku tuh kurang suka kalau fontnya itu terlalu hitam, jadi warnanya aku dikitin ke hitam abu-abu. Ini. Kita pilih effects, ke curve lagi. Lebih bermain fontnya jadinya ya. Terus kita ngikutin font ini kan juga curve kan, ini kita ikutin. Nah, karena space-nya terlalu rapat, aku bisa banget mainin di sini. Nah, di sini bisa kita setting space-nya. Di sini letter spacing lebih kayak, nah lebih lebih menjauh fontnya, ini lebih mendekat. Kalau kita atur ke sini, nah aku mau lebih ke aturnya agak space-nya agak terlalu deketan. Jadi, kita kecilin lagi. Hmm, baru font berikutnya tanggal ya. Teks lagi, ini lagi. Kita ambil dulu bentar. Ini dulu. Tanggal misalnya, readingnya tanggal 12 sampai 14 September. Fontnya harus samain lagi dengan ini. Samain lagi.
kita tapi nggak buat kurve ya, lebih ke lurus aja. Kita tarik di sini. Fontnya warnanya diubah lagi dengan ini sesuai dengan di atas. Ini terus karena mau ada bulan Septembernya sama di curve juga, aku tinggal duplicate aja tulisan ready ini, aku duplicate di sini ada icon, icon, sini ada icon duplicate, kalian tinggal klik duplicate, langsung buat dan edit September. September. Nah, karena efeknya yang ke bawah curve-nya, kita edit efek, pilih scroll ke bawah, ada curve, kita pilih yang curve ke kiri. Atur resize-nya kita kecilin. Hmm, kecilin. Yang reading tulisannya kecilin dulu. Karena di bawahnya aku ada tulisan lagi. Nah, karena ini sudah arti, aku mau grup ini. Jadi kalau mau resize lebih gampang. Tadi grup itu kita belajar dengan cara klik ready, kita klik ready, klik shift di keyboard kalian, kemudian klik angka 12, 14, shift-nya jangan dilepas, shift-nya tetap ditekan, terus klik shift masih ditekan, klik yang September, ini font, kalian bisa groupin. Nah, dengan cara grup itu shift-nya dilepas, tombol shift di keyboard kalian itu dilepas, baru muncul icon di atas. Nah, di sini ada grup, pilih grup. Jadi udah bisa ke grup semuanya, lebih enak ngaturnya. Aku kecilin di sini posisinya karena di bawah mau ada tulisan. Tulisannya kita tambahin lagi teks. Nah, karena tulisannya ini udah ada banyak, aku ngikutin tulisan bawah sini itu sama dengan font yang di sini gitu. Jadi kita nggak terlalu pakai banyak font ya. Kalau bisa kita bisa duplikat lagi sini biar mudah kerjanya, biar cepat. Duplikat dan ke sini, kita rotetnya rapihin. Nah, di sini aku mau tulis dulu sebentar. No, nolat. Dan disuruh. So, kita tarik ke sini. Ini tutup dulu. Nah, kecilin. Udah. Sisihkan. Dimasukin ke memonya. Bisa banget tambah logo halal di sini nanti. Ya, sekarang lanjut ke elemennya. Kita pilih logo halal. Nah, udah banyak macamnya. Yang foto juga ada. Tapi itu grafik sih ya. Tapi yang simpel aja, ada banyak logo halal. Tapi yang simpel karena desain kita udah rame. Tapi ini simpel ini dari size terus ini bisa sini karena warnanya hitam banget, nggak sama dengan warna font di atas, jadi kita ganti warna font halal jadi abu-abu, abu-abu hitam ini. Udah deh, berarti ini kan tinggal rapihin aja yang kurang. Saya ordernya aku mau rapihin ke sini, agak besarin dikit juga boleh.
Sorry dikit, limpahin menunya. Terus kalendernya ya, kalender. Si kalendernya ini udah bener. Oke, ini kan fontnya juga posisinya. Bisa juga ini logonya diganti merah kan. Jadi kita ganti merah lebih cocok. Sama kalau hitam ya. Ini nggak terlalu kelihatan warnanya. Jadi kita merahnya yang lebih cerah. Nah, jadi kita tinggal koreksi-koreksi aja sebenarnya. Kalau udah jadi desain itu gampang banget, tinggal koreksi kurang apa, misalnya merah lagi di sama. Hmm. Terus ini yang besarin dikit ke sini. Oke, kita geser memonya di sini. Oke, berarti, nah, sini kan ada ruang kosong nih. Kalian jangan takut, nggak apa-apa ada ruang kosong. Aku gridnya ilangin dulu ya. Nah, jadi deh. Nggak apa-apa banget ada ruang kosong di sini. Kembali lagi biar apa ya, audiens itu bacanya lebih enak dan nggak terlalu susah gitu ya. Karena lebih elegan juga, mudah dibaca. Apa yang mau dibaca dia tuh kelihatan gitu. Jadi kalau misalnya desain sisain aja bagian area kosong. Ada pertanyaan semuanya teman-teman di sini? Nah, iya. Ini berarti sekarang masuk ke sesi Q&A aja apa gimana? Iya. Atau ini ada satu pertanyaan dari Mbak Nurul. Mm-mm. Saya bacakan. Halo Kak, aku mau nanya, jadi aku tuh punya kecenderungan untuk membuat desain dengan gaya kolase dan menggunakan elemen-elemen yang lucu atau gemes. Sedangkan kalau dapat tugas desain, seringkali tema atau acaranya nggak sesuai dengan gaya yang biasa aku buat. Misalnya untuk acara webinar tentang job fair, rasanya kurang profesional kalau desainnya tetap memakai gaya yang gemas-gemas gitu. Nah, yang ingin aku tanyakan adalah bagaimana caranya membuat desain yang bisa lebih sesuai dengan brand atau tema acara, sekaligus melatih diri kita agar bisa keluar dari zona nyaman dalam mendesain. Terima kasih. Paling banyakin referensi kali ya. Biasanya kalau referensi itu bisa lewat Dribbble atau Pinterest. Tapi kalau referensi paling bagus itu melihatnya di Behance sih. Pasti yang anak desain udah tahu lah Behance, di Dribbble gitu. Nah itu banyak banget layout yang bagus. Jadi emang ada masanya apalagi kalau kita kerja buat layout yang bukan kita banget gitu ya, apalagi yang laki banget gitu. Nah itu agak sulit juga buat kita. Cuma ya memang harus banyak referensi dan tutorial lagi. Gimana supaya buat desain itu lebih elegan. Sedangkan aku juga kan desainnya lucu-lucu, gemes kan dari dulu. Cuma ya belajar ini nggak terlalu gemes kan, agak masih agak apa ya, terkonsep gitu rapi. Nah, jadi lebih banyakin referensi dan lihat tutorial di YouTube biasanya kalau anak desain itu. Sama apalagi ya, kalau sekarang kan anak-anak Gen Z udah mulai banget nanya ke ChatGPT, itu manfaatnya ya. Nah, itu bisa banget tuh nanya ChatGPT kurangnya apa desainnya gitu. Masukin aja template-template apa yang bisa dipakai di misalnya mau desainnya di Canva atau di Adobe. Buatnya di mana dia? Adobe Illustrator atau Adobe Photoshop? Nah, silakan Mbak Nurul mau open mic atau di chat juga boleh. Yang nanya Mbak Nurul tadi bukanya oh aku bisa bikin di Canva juga katanya. Oh, di Canva juga iya. Ya, apalagi Canva udah enak banget kan. Banyak banget juga referensi yang udah ada ya. Misalnya kayak desain ini, kita tinggal pilih aja nih web page dulu ya.
Nah, di sini ada banyak banget werbung-werbung, misalnya tentang produk-produk iklan. Nah, ini kan lebih elegan ya. Bisa banget kalian pakai dari sini, tinggal atur aja. Referensinya dari sini. Tapi kalian edit lagi gitu. Pilih banyak banget. Misalnya yang ini ya, werbung-werbung ini aku juga pernah dapet kerjaan itu. Werbungnya Philips atau brand-brand laki banget gitu. Ya, kebanyakan referensi sih sebenarnya. Dulu malah nggak ada Canva, lebih ke Illustrator kita buatnya ya. Banyakin referensi sama kalau bingung ya tanya ChatGPT. Biasanya gitu sekarang kalau Gen Z. Iya. Ada lagi nggak pertanyaan? Atau kurang apa Nurul mau yang ditanyain? Oke, dari Mbak Nurul kira-kira ada cukup dengan jawabannya atau aman Kak? Mas, terima kasih banyak. Oke, Hmm. kalau gitu ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Puspita, Kak, kalau mau buat poster khusus buat produk, apa yang harus difokusin agar menarik dan informasinya tersalurkan ke pembaca? Nah, tadi yang aku bilang sebelumnya kan ada foto produk, ada tulisan yang besar, ini subjudul, judulnya, dan ini subjudul, ini teksnya. Jadi kalau misalnya kita punya produk, kita kumpulin dulu nih foto-fotonya dulu, apa yang mau kita share. Nah, jadi produk yang kita suka biasanya itu jadi yang point of view yang pertamanya. Kayak seperti ini. Aku suka banget produk yang foto ini. Karena kan pencahayaannya oke ya, padahal cuma pakai HP. Jadi pencahayaannya oke, jadi aku mau posisikan dia yang paling besar. Nah, terus kedua itu tulisannya. Tulisannya kita tahu mana yang harus besar, mana posisi tulisan yang harus kecil judulnya. Nah, seperti ini, yang open order. Jadi orang tahu, oh si Teh Konita lagi jualan dimsum, terus langsung open order nih. Ini udah kelihatan banget orang langsung ke remind banget nih kotak. Aduh, aku ntar mau cek Konita deh. Lagi dia lagi open PO gitu kan ya. Nah, itu dari tulisannya kita lihat udah besar. Jadi fokusnya itu ke tulisan sama makanan atau produk yang ada. Udah sih, sebenarnya itu aja sama font kali ya, pemilihan font jangan terlalu banyak. Tulisan juga jangan terlalu banyak. Gambar juga, foto-foto juga seperlunya, jangan terlalu banyak. Cukuplah satu, dua, tiga ini. Aku mau nunjukin frozen food ini karena banyak kan orang di sini yang jual frozen food. Jadi bisa kirim keluar kota juga. Nah, jadi masukin foto yang kalian fokusin, utamain. Apa yang kalian jual gitu. Ada yang frozen food, masukin frozen foodnya. Jadi orang nggak nanya lagi, oh Lera ternyata jualnya ada, oh Konita ternyata jualannya juga ada frozen food ya. Nah, orang yang luar kota tuh langsung udah kontak, nggak usah pakai nanya lagi gitu. Masukin foto-foto utamanya, terus sama tulisan yang besar judulnya. Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi atau dari Mbak Puspita? Sudah aman? Sudah terjawab? Nah, Oke, kayaknya sudah, kayaknya insya Allah ya. Berarti tadi kayak hirasi-hirasi tulisannya gitu ya, yang besar mana, yang sedang, yang kecil, hmm, itu ada biar eye catching juga gitu ya. font Ya. juga cukup dua atau tiga. Di poster tuh cuma cukup dua atau tiga font aja. Itu udah cukup kan, udah maksud logo ya. Logo kan biasanya font ada lagi. Nah, itu kehitung satu ya. Nah, kalau total poster di sini tuh fontnya ada tiga, satu, dua, tiga, gitu. Jadi jangan terlalu banyak bermain dengan font. Dan sisain ruang kosong. Area sini kosong, kosong, kosong. Siap. Kalau gitu, kira-kira yang dari teman-teman semua yang lainnya, apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin lebih ke ini juga tadi ya, ada kumpulan pertanyaan juga. Kombinasi warna katanya biar hasilnya selaras atau eye catching itu adakah saran gimana gampangnya atau gimana bagusnya gitu kombinasi warna-warna. Misalnya di kombinasi warnanya ya, aku bermainnya di hijau,
Ini di hijau, ini hijau lagi, ini hijau lagi. Terus merah lagi, merah lagi. Jadi temanya tuh Palestina banget gitu. Kecuali ini biru ya. Di sini juga ada biru. Nah, fokusin utamanya. Biasanya kalau kalau ilustrasi tuh lebih ke warna-warni sama trip ya. Aku mau buat coba ya. Ini masih ada waktu banyak kan? Ya? Insya Allah masih ada sekitar 10 menitan lagi sebelum Oh, ditutup. dikit ya. Atau mau coba baru Iya, lagi? coba ya aku masukin yang freestyle aja ya kita buat ya. Ini misalnya brand aku. Kalau Zoom roomnya sih sebenarnya sampai jam 17. Kalau masih teman-teman lainnya masih gerne buat lanjutin juga nggak apa-apa gitu. Kalau mau bertanya, ada yang bertanya lagi. Masih semangat gitu yang penting. Dan kaleranya masih ada waktu gitu. Ya, misalnya ini brand aku ya. Kita kita fokus ke produk misalnya. Seperti biasa kita hapus mau buat werbung. Werbungnya kan tadi makanan ya. Ada juga kan teman-teman yang werbungnya produknya nggak hanya makanan. Makanan. Eh, terus terus sharing variasinya punya visi. Nah, kalau buru-buru kayak gini. Kita ambil dulu. Hmm, sih. Kita buatnya simpel aja. Dari tadi kan udah berwarna kalian. Warna banget. Sini kita masukin di sini. Ada apa aja produk yang kita jual. Lagi beberapa produk. Nah ini kalau foto produk harus banget clean kayak gini backgroundnya memang biar mudah. Sini aja deh. Lucu. Terus aja. Ini lebih malah produk aku warna-warni ya terlalu bermain dengan harus warna merah. Kalau tadi kan makanan kebanyakan warna merah ya sama kuning sama putih ya. Fokus yang tadi makanan karena memang makanan kebanyakan pakai warna itu warna merah kalau untuk advertising untuk werbung. Nah kalau ini aku lebih warna-warni. Sebenarnya sih warna-warni juga nggak apa-apa ya lucu-lucuan gitu. Terus misalnya ada apa lagi ya produk aku kasih. Kita sembunyikan di sini. Tur edit lagi warnanya bicara ini kita hapus aja deh. Oke, lihat lagi misalnya brand-brand ini nanti edit lagi. Ini teman-teman udah kalau udah ngikutin dari awal pasti udah tahu ya tahap-tahapannya apa di branding info habis itu kita mainin warnanya juga bisa kalau kurang cerah. Mau buat acak kadut kayak gini aja juga nggak apa-apa banget gitu asal tetap menarik gitu kayak yang tadi aku buat ya pas di video perkenalan juga kan produk aku acak kadut banget tuh desainnya yang penting sih pesannya ya yang mau disampaikan mau mana duluan yang ditonjolin. Nah kalau aku tuh mau banget yang ditonjolin sih yang
main Moped ini karena emang aku suka banget. Jadi sebagai contoh, kadang kalau ngedesain tuh kita pilih yang kita suka banget juga fotonya gitu, yang kita utamain. Hmm, Lanjut ini. Nah ini mock up ini ini nggak foto beneran ya, ini aku pakai mock up. Coba kita ini pertemuan bisa gantung di sini posisi di sini. Udah kecil aja nggak apa-apa. Hmm, Karena nanti di sini ada tulisan lagi produk aku mau warna pink. Terus ini lagi hmm, nah di sini. Nah, karena area di sini warnanya ada warna hitam, aku pengen banget juga nih masukin bagian atasnya ada warna hitam. Nah, di sini ada scrunchie juga yang warna hitam dengan ilustrasi yang sama dengan si mushroom ini. Ini dari Maker. Hapus saja semua yang gak butuh ya. Nah, hapusnya ini yang PR sekali. Harus sabar. Memang desain itu intinya adalah harus sabar. Hmm. Kita harus di sini jadi ada elemen hitam. Ini kita geser dulu dikit. Kita agak lebih di sini kali ini. Posisikan dengan hijau. Nah, saya crunchy di sini. Kalau ada iPad lagi lebih enak. Kita bisa layouting layoutingnya dengan pensil iPad. Nah, di sini kan ada warna hitam. Di sini lagi ada warna hitam. Jadi apa ya? Konsep desainnya tuh lebih kelihatan warnanya. Di sini ada hitam, ada hitam. Terus di sini ada bagian area hijau, aku taruh hijaunya di sini. Nah, cuma ini kan pink sama pink ya. Aku kurang suka nih pink sama ketemu pink ini deketan banget. Agak jauhin dikit aja. Start position, layer. Kita mau layer yang scrunchy ini. Geser dulu yang ini. Yang biru ini, scrunchy yang biru aku deketin ke sini. Yang pink aku jauhin ke sini. Nah, sini. Jadi posisi warnanya lebih enak kalau misalnya kita warnanya berdekatan semua ya kurang oke gitu. Jadi nah posisinya lebih enak ini. Melihatnya juga jadi lebih Lebih eye catchingnya nggak, maksudnya ya menarik lah gitu benar. terlihat. Jadi ya kalau ini kan pinknya beda ya. Pink ini sama ini pink ini beda. Ini sama ini Agak beda. keunguan yang satu gitu ya. Iya. Kalau ini kan agak berdekatan sama ini. Jadi jauhin dikit aja nggak apa. Terus hitam dengan hitam posisikan warnanya jangan terlalu berdekatan. Hijau dengan hijau. Gitu sih kalau bermain dengan warna ke produk. Insya Allah sudah terjawab lah ya. Iya. Oke, kayaknya sudah mau Gitu. mendekati penutupan gitu, waktunya sudah jam 16.46. Mm-mm. Ya, mau ditutup dulu sama Kalera, maksudnya sebagai sesi Kalera atau Iya, boleh. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Teman-teman makasih banyak udah ikutan berkesempatan atau meluangkan waktunya di workshop eh, kolase ini. Semoga bermanfaat dan ilmunya nanti bisa dipakai, bisa lihat siaran langsung. Insya Allah kebantu banget lah Canva ini ya untuk ibu-ibu zaman now gitu. Sebagai aku yang seorang ibu yang nggak bisa diem, aku suka di rumah, aku malah lebih suka di rumah. Kalau di rumah itu kita bisa ngelakuin hobi apapun itu, terutama ngurusin produk kita gitu kan ya kalau bisnis. Nah, jadi kalau misalnya dengan Canva itu kayak ngebantu aku banget.
karena program Adobe Photoshop, software-software yang biasa aku pakai saat kuliah tuh sangat susah. Apa ya, untuk aku seorang ibu tuh sangat kompleks banget dan berat untuk kebutuhan sehari-hari gitu kalau kita buka lagi. Karena loadingnya aja, loading buka Adobe Photoshop atau Illustrator atau After Effects Motion gitu agak lama lagi loadingnya. Nah kalau Canva ini sangat praktis banget, mudah banget diakses, terus ringan, fleksibel, dan bisa lewat HP juga ya. Ada yang punya tablet, bisa lewat tablet, ataupun iPad juga bisa gitu. Untuk kesehari-hari ya lebih oke lah, fitur-fiturnya juga kita bisa explore. Tapi aku rekomendasiin banget untuk bisa premium sih. Gitu. Kalian bisa sharing lah sama teman-teman per bulannya. Walaupun apa ya bayar tapi sangat bermanfaat banget lah untuk kita gitu untuk ekspor gitu. Oke, kalau gitu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi jazakillah khairan kasiron buat Kak Lera atas pemaparan dan demo kanvanya yang super insightful ya, Masya Allah. Yang tadi nggak kepikiran, oh ini ada di sini toh, ini di sini tempatnya ada gitu ya, Masya Allah. Yang sudah berpengalaman jadi tahu, yang masih pemula seperti saya juga masih jadi tahu gitu. Jadi ya alhamdulillah sekali lagi terima kasih. Semoga insya Allah ilmunya bermanfaat. Ya, terus Kalau boleh nanti langsung ke tanya ke Komita kalau ada pertanyaan lagi. iya, atau langsung chat di @highlestory gitu. Kalau Bisa. Instagramnya langsung ya, Kak Lera punya Instagram yang @highlestory itu. Ya, atau enggak ke Karisma juga, Gerna @harisma education ya. Kita punya Instagram juga. Baik kalau gitu, karena udah mau menunjukkan pukul 16.49. Sebelum saya tutup, reminder lagi untuk mengisi form feedback yang sudah kami siapkan. Linknya udah dikirim di chat ya, dan juga ada juga di email undangan yang tadi pagi kami sebarkan. Jadi masukan dari teman-teman sangat berharga untuk pengembangan programnya dan sekolah selanjutnya insya Allah. Juga terima kasih banyak kepada teman-teman peserta yang sudah aktif berpartisipasi sampai saat ini. Alhamdulillah. Iya, semangatnya Masya Allah sangat diapresiasi. Dan kami juga dari tim penyelenggara memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam jalannya acara masih ada kekurangan baik dari segi teknis maupun penyampaian. Semoga kedepannya kami bisa menyajikan workshop yang lebih baik lagi. Sampai jumpa insya Allah di kegiatan berikutnya. Tetap semangat berkarya dan terus berkreasi. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih juga Kak Lera. Selamat berakhir pekan semuanya Kak Lera dan teman-teman ya. Masya Allah, ya. terima kasih Iya, teman-teman.